Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, pertanian, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot yang merupakan pelatihan kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah yang berusia antara usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum di bidang robotik, animasi, programming ataupun coding, serta web design. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin mengembangkan hal-hal tadi ataupun sekedar hobi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy, baik yang beralamat di Kabupaten Bogor maupun yang berada di Kota Sukabumi. Untuk yang beralamat di Kabupaten Bogor, berada di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Dan yang ada di Kota Sukabumi, berada di dekat City Mall Kota Sukabumi. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan serta produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kita masih melanjutkan terkait tentang pengenalan varietas kopi yang pada pertemuan pertama sudah dijelaskan bahwa jenis kopi yang dibudidayakan di Indonesia ada 3 jenis ya, jenis Arabica, jenis Robusta, dan jenis Liberica. Dan kemarin pada pertemuan pertama kita sudah mengenal 8 varietas dari kopi Robusta. Sekarang kita mau melanjutkan lagi ya. Dan ini kami lakukan sebelum sahabat Kebun Berkah bisa mempelajari budidaya kopi, terutama secara agroforestry atau kebun campuran. Sehingga ketika sahabat Kebun Berkah sudah mengenal varietas-varietas dari jenis-jenis kopi tadi, maka tidak perlu menjelaskan lagi pada saat kita menyampaikan materi terkait tentang budidaya kopi secara agroforestry. Baik sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kita masih menggunakan buku yang sama ya terkait tentang pengenalan varietas ini. Buku yang akan kami sampaikan adalah dengan judul Pengenalan Varietas Unggul Kopi yang ditulis oleh Eni Randriani dan Dani, yang diterbitkan oleh Indonesian Agency for Agricultural Research and Development PARS di tahun 2018. Baik, kita coba ya terkait varietas yang ke-9 ya, ke-9. Ya, ke-9. Bentar, kita coba.
Varietas yang ke-9 adalah varietas Robusta BP436. Varietas ini merupakan hasil seleksi individual pada populasi klon BP24 yang ditanam di daerah kebun Banglen dengan, mohon maaf ya sahabat kebun berkah, agaknya salah ini ya. Ini bukan yang ke-8 ya. Kayaknya sudah dibahas pada pertemuan kemarin sahabat kebun berkah. Sebentar kita cek lagi ya. Benar ternyata sahabat kebun berkah. Setelah kita cek, varietas yang ke-8 adalah varietas dari Robusta BP436, di mana varietas Robusta BP436 merupakan hasil seleksi individual pada populasi klon BP24 yang ditanam di daerah kebun Banglen dengan nomor seleksi 105/01 dan kemudian ditanam di kebun Dampar dan terpilih pada nomor seleksi 02. Pada pengujian tahap lanjut dilakukan di kebun yang sama, yaitu di Dampar, dan terpilih kembali pada nomor seleksi 08 yang kemudian diberi nomor varietas BP436. Adapun pohonnya bertipe habitus agak kecil, tajuk berwarna hijau kekuningan sehingga mirip dengan gejala tanaman defisiensi hara. Dan sifat percabangannya merupakan percabangan kurang aktif serta melentur ke bawah. Daun muda berwarna hijau muda agak kemerahan sampai coklat muda. Daun tua berwarna hijau pucat kekuningan dan menyebabkan terkesan seperti kekurangan unsur hara. Bentuk dan helaian daun berbentuk runcing memanjang, ujung melengkung runcing, kedudukan daun pada tangkai tegak, urat daun tegas teratur, helaian daun agak kaku, dan memiliki masa pembungaan besar terjadi 2 kali, yaitu awal dan akhir, tetapi di ketinggian kurang dari 400 meter di atas permukaan laut dengan iklim kering. Masa berbunga sangat panjang sehingga buah masak tidak serempak. Adapun buahnya memiliki buah muda yang diskusnya kecil. Buah masak berwarna merah anggur. Dompolan buah sangat rapat untuk penanaman pada ketinggian lebih besar dari 400 meter di atas permukaan laut. Buahnya agak masak serempak ya. Tapi pada ketinggian kurang dari 400 meter di atas permukaan laut, masak buahnya tidak serempak, dengan ukuran kemasakan juga beragam. Biji berukuran kecil sampai sedang. Dan potensi produksi untuk setiap 1 hektar dengan populasi 1.600 pohon, kira-kira 1,7 sampai 2,1 ton. Varietas ini agak rentan serangan penggerek buah kopi dan juga rentan terhadap serangan nematode parasit. Umur ekonomisnya antara 20 sampai 25 tahun dan memiliki adaptabilitas luas pada berbagai ketinggian tempat dan tipe iklim.
Tetapi akan lebih baik bila ditanam pada iklim basah menurut Smith dan Ferguson, atau iklim A dan iklim B. Adapun anjuran penanaman merupakan sebagai salah satu penyusun komposisi klon tipe iklim basah. Adapun klonnya adalah BP436, BP534, BP920, dan BP936 dengan perbandingan 1:1:1:1. Inilah sahabat kebun berkah, varietas dari kopi Robusta yang ke-9. Varietas dari kopi Robusta yang ke-10 adalah BP920. BP920 merupakan hasil seleksi individual pada keturunan persilangan antara SA24 dengan BP42 dengan nomor pohon induk SAMB18. Adapun habitusnya atau pohonnya termasuk sedang dan memiliki tajuk yang melebar. Percabangannya kaku mendatar, cabang samping aktif. Warna daun dengan daun muda berwarna coklat pucat dan daun tua berwarna hijau pucat. Adapun bentuk daunnya membulat atau oval datar, helaian daun lemas, dan tipe bunganya berbunga agak lambat. Buahnya tompolan, tidak banyak, tetapi menempel sangat kuat. Ukuran buah agak kecil. Biji termasuk berukuran sedang, berat biji per 100 butir kira-kira 33 gram. Adapun potensi produksinya untuk setiap hektar dengan populasi 1.600 pohon kurang lebih antara 1,4 sampai 1,7 ton. Dan varietas ini rentan serangan penggerek buah kopi dan termasuk juga rentan terhadap nematoda parasit. Umur ekonomisnya adalah 25 tahun dan memiliki adaptabilitas terhadap iklim yang spesifik ya pada daerah tipe iklim basah, tipe iklim B atau tipe iklim A berdasarkan klasifikasi Smith dan Ferguson. Dan varietas ini termasuk yang tidak tahan kekeringan, sahabat kebun berkah. Dan anjuran penanaman merupakan salah satu penyusun komposisi klon tipe iklim basah dengan tipe atau dengan gabungan klon BP920, BP436, BP534, BP936 dengan perbandingan 1:1:1:1. Itulah sahabat kebun berkah varietas yang ke-10. Adapun varietas yang ke-11 adalah BP939. Varietas Robusta BP939 merupakan hasil seleksi individual pada keturunan persilangan antara BP42 asal biji dengan SA1366 dengan nomor pohon induk SAMB38. Sahabat kebun berkah, BP939 memiliki tajuk yang sedang namun kokoh dan daun kurang rimbun. Dengan percabangan, susunan cabang primer teratur, terbuka dengan tompolan buah tampak terbuka dan ruas panjang. Adapun warna daun pada saat muda berwarna hijau, kecoklatan, serta ketika sudah tua menjadi hijau biasa. Dan daun berbentuk oval bersirip tegas dan rapat,
helaian daun kaku, tepi daun mengerupuk, ujung daun agak tumpul. Sifat pada perbungaan adalah berbunga agak awal, buahnya dompolan, berbuah lebat, dan panjang cabang primer produktif cukup panjang. Jarak antara dompol cukup lebar, buah berukuran agak kecil dan berbentuk lonjong. Permukaan buah ada garis putih. Dan biji termasuk berukuran sedang dengan berat per 100 butir biji kurang lebih 34 gram. Adapun potensi produksi untuk varietas ini per hektar dengan populasi 1.600 pohon kurang lebih 1,4 sampai dengan 1,9 ton. Dan ketahanan terhadap nematoda juga termasuk rentan ya sahabat kebun berkah. Umur ekonomisnya 25 tahun dan memiliki adaptasi luas untuk tipe iklim serta ketinggian tempat. Tetapi produktivitas akan maksimal pada tipe iklim yang kering, sahabat kebun berkah. Anjuran penanaman varietas ini juga sebagai salah satu penyusun komposisi klon daerah tipe iklim kering dan berbagai kondisi lingkungan. Dan komposisi klonnya adalah BP939, BP936, dan SA203 dengan perbandingan 1:2:1. Ini untuk tipe iklim ya, kering ya, dengan berbagai tingkat ketinggian. Namun bisa juga dilakukan dengan komposisi BP939, BP936 dan BP534 dengan komposisi 1:1:2 ya. Bisa juga dilakukan komposisi campuran yang tadi sudah saya sebutkan. Yang ke-12 ya, varietas robusta yang ke-12 adalah BP308. Adapun asal-usul dari varietas robusta BP308 merupakan hasil seleksi individual pada populasi kopi robusta di kebun percobaan Kaliwening tahun 1930-an. Tipe pertumbuhannya tajuk berukuran sedang namun kokoh, memiliki cabang primer teratur, agak mendatar, panjang cabang primer sedang, warna cabang gelap, reproduksi cabang primer aktif dan tidak teratur, agak muntir ya sahabat kebun berkah. Daun muda berwarna merah kecoklatan, daun tua berwarna hijau tua gelap, agak mengkilap. Dan bentuk serta helaian daun memiliki bentuk lonjong, permukaan daun membusur dan menyudut tajam dari pangkal sampai ujung seperti kue pastel. Ujung daun meruncing, tepi daun bergelombang tegas, permukaan daun bergelombang nyata. Bunga memiliki bunga yang lumayan kecil, warna putih bersih dengan kepala putik yang kecil. Adapun ukuran buah kecil ya, agak bulat, diskusnya menonjol kasar. Warna buah muda berwarna hijau gelap, warna ketika sudah masak menjadi merah tua. Biji ukurannya kecil ya, kurang lebih 0,2190 cc per bijinya. Adapun produktivitasnya 1,2 ton kopi per hektar. Tadi dengan populasi 1.600 pohon per hektarnya. Ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lumayan tahan terhadap nematoda parasit, khususnya Platylensus coffeae dan Rhodopalus similis. Ini lumayan ya, tahan ya terhadap penyakit nematoda. Untuk
batang bawah dalam rangka pengendalian nematoba parasit dan toleran terhadap cengkraman kekeringan ya. Jadi ini sangat cocok untuk menjadi batang bawah ya kalau ada okulasi atau menyambung. Varietas yang ke-13 dari kopi Robusta adalah Shintaro 1. Shintaro 1 merupakan nama yang diberikan untuk klon hasil seleksi petani yang banyak dikembangkan di Kabupaten Kepahyang dan Rejang Lebong, Bengkulu, yang dikenal dengan nama Kromoan. Oleh pemulia diberi kode seleksi H. Pengembangan klon tersebut dilakukan dengan perbanyakan sambung plagiatrop. Entresnya berasal dari Desa Airlang, Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, serta memiliki habitus yang tergolong agak kecil dan ramping. Memiliki sifat percabangan, plagiatrop, dan pembentukan cabang sekunder kurang aktif, tetapi memiliki kekokohan serta kekaran. Warna daun pada daun tua berwarna hijau tua dan daun muda berwarna hijau muda, coklat kekuningan. Memiliki daun tebal dan kaku seperti belulang, bersirip tegas, helaian daun berbintul-bintul. Memiliki masa pembungaan dalam setahun sehingga putaran petik buah masak cukup panjang. Buahnya berbentuk agak gepeng, berukuran besar, ujung diskus meruncing spesifik, warna buah muda hijau kekuningan bergaris tipis, warna buah masak merah hati, lalu berubah bentuk membulat besar. Memiliki biji termasuk ukurannya besar, kurang lebih setiap 100 gramnya ada 283 ya. Ini agak besar memang ya sahabat kebun berkah. Shintaro 1 ya, varietas dari kopi Robusta. Adapun potensi produksi untuk Shintaro 1 untuk jumlah buah per cabang primer 375,6 dengan estimasi per pohon 5.577,8 gram buah kopi per pohon. Untuk per hektarnya kurang lebih 1,7 ton per hektar untuk populasi 1.600 pohon per hektar. Ketahanan terhadap hama dan penyakit didapat reaksi di lapangan menunjukkan rentan penyakit karat daun dan agak rentan serangan penggerek buah kopi ya. Ini memiliki kekurangan juga ya sahabat kebun berkah Shintaro 1 ini. Umur ekonomis antara 20 sampai 25 tahun. Memiliki adaptabilitas luas pada berbagai ketinggian tempat dan tipe iklim basah. Iklimnya tipe B untuk tipe iklim klasifikasi Smith dan Ferguson. Ya, ini cocok untuk di daerah iklimnya Provinsi Bengkulu, sahabat kebun berkah. Dan memiliki rasa yang luar biasa ya. Ada penilaian ya yang pernah dilakukan, hasil uji cita rasanya bernilai 78,67 nih ya, sehingga menjadi potensi grade Ving Robusta. Adapun rekomendasi teknik budidayanya untuk klon Shintaro 1 harus ditanam secara poliklonal dengan komposisi Shintaro 1, Shintaro 2, Shintaro 3, Seihan-sensei ya, Seiha-sensei dengan perbandingan 1:1:1:1 secara proporsional. Ya, jadi untuk budidayanya disarankan poliklonal ya, lebih dari satu klon, jangan sampai hanya satu ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang
selanjutnya adalah Shintaro 2. Shintaro 2 merupakan nama yang diberikan untuk klon hasil seleksi petani bernama Pak Juremi di Kabupaten Rejang dan menyebar ke Kapahyangan dengan nama sesuai penunggunya yaitu Juremian. Oleh pemulia, semua diberi kode seleksi klon E. Pengembangan klon tersebut dilakukan dengan perbanyakan sambung plagiotrop. Entresnya berasal dari desa Air Luang, Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong. Memiliki tipe pertumbuhan tergolong agak besar, melebar, dan kokoh. Memiliki cabang plagiotrop yang cukup aktif, kuat dan lebar, membentuk cabang sekunder dan tersier mendatar ke arah permukaan dan memiliki ruas agak lebar. Warna daun tua berwarna hijau tua, daun muda berwarna hijau muda kecoklatan. Daun memiliki ukuran besar, lebar kaku, tepi daun berwarna terang tebal, helaian daun bergelombang lebar, serta memiliki sirip agak tegas. Masa pembungaan dapat beberapa kali dalam setahun, namun dengan selang waktu pendek sehingga putaran petik buah masak relatif singkat. Memiliki buah yang berbentuk bulat, saat masih muda memiliki diskus kecil. Buah masak berwarna merah cerah. Dompolan buah agak rapat. Cabang sekunder dan tersier produktif sangat banyak. Untuk penanaman di ketinggian lebih besar dari 700 meter di atas permukaan laut, buah masak lebih serempak. Dompolan buah agak jarang, berbuah sepanjang tahun ya. Dan biji memiliki ukuran yang sedang, dengan biji ya, setiap 100 gram ada kurang lebih 365, dan memiliki potensi produksi per hektarnya adalah 2,2 ton per hektar untuk populasi sebanyak 1.600 pohon per hektar. Memiliki ketahanan terhadap hama maupun penyakit utama yaitu rentan penyakit karat daun dan agak rentan serangan penggerek buah kopi. Umuran ekonomis antara 20 sampai 25 tahun. Serta memiliki adaptabilitas luas pada berbagai ketinggian tempat. Namun iklim basah serupa di Bengkulu atau iklim B menurut klasifikasi Smith and Ferguson. Cita rasa baik ya, di bawah Shintaro 1 tadi ya, dengan nilai 73,38. Seperti Shintaro 1, rekomendasi teknik budidayanya untuk Shintaro 2 juga harus ditanam secara poliklonal dengan komposisi Shintaro 2, Shintaro 1, Shintaro 3, Seihan Sensei 1, Seihan Sensei. Kami ulangi ya, dengan komposisi kloni Shintaro 2, Shintaro 1, Shintaro 3, Seihan Sensei dengan perbandingan 1:1:1:1 ataupun secara proporsional. Sahabat kebun berkah, varietas yang selanjutnya untuk Robusta adalah Shintaro 3. Shintaro 3 merupakan nama yang diberikan untuk klon hasil seleksi petani yang bernama Pak Kirman, yang banyak dikembangkan di Kabupaten Rejang dan dikenal dengan nama Kirmanan. Selanjutnya oleh pemulia diberi kode seleksi klon Kirmanan. Pengembangan klon tersebut dilakukan dengan perbanyakan sambung plagiotrop. Entresnya berasal dari desa Air Lang, Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong. Memiliki sifat habitus tergolong sedang, memiliki percabangan plagiotrop kurang begitu aktif, terkulai menjuntai ke bawah, dengan cabang tersier jarang terbentuk. Warna daun tua berwarna hijau sedang, daun muda berwarna hijau muda kecoklatan.
Bentuk daunnya besar, lebar agak tipis, helaian mengatup membentuk mangkok oval. Urat daun agak berbintul-bintul samar, menyirip agak lebar. Memiliki masa perbungaan dapat beberapa kali dalam setahun, namun dengan selang waktu panjang sehingga putaran petik buah masak cukup panjang. Buahnya berbentuk oval, dompolan cukup rapat, masak kurang serempak, serta memiliki biji termasuk ukuran yang besar ya. Untuk setiap 100 gramnya ada 285 biji. Dan potensi produksinya untuk populasi 1.600 pohon per hektar kurang lebih 1,8 ton per hektar. Ketahanan terhadap hama dan penyakit utama memiliki reaksi di lapangan menunjukkan kebal terhadap serangan penyakit karat daun, namun rentan serangan penggerek buah kopi. Memiliki umur ekonomis ya, 20 sampai 25 tahun. Memiliki adaptabilitas luas pada berbagai ketinggian tempat dan tipe iklim. Namun lebih cenderung tipe iklim B atau iklim basah serupa dengan tipe iklim di Bengkulu. Cita rasanya juga baik, lebih bagus dari Sintaro 2 ya, nilainya 75,63. Dan memang cita rasa Sintaro 3 ini lebih cenderung ke coklat serta asid ya, sehingga potensial menjadi Ving Robusta ya. Luar biasa ini Bengkulu ini. Sintaro 1, Sintaro 2 dan Sintaro 3 ya, memiliki cita rasa yang luar biasa. Untuk teknik budidayanya direkomendasikan klon Sintaro 3 juga harus ditanam secara poliklonal dengan komposisi Sintaro 3, Sintaro 2, Sintaro 1, CH Senc dengan komposisi 1:1:1:1 ataupun secara proporsional. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, varietas selanjutnya adalah CH Senc. Klon CH Senc merupakan nama yang diberikan untuk klon hasil seleksi petani yang banyak dikembangkan di Kabupaten Kepahyang yang yang sejalan ya dengan seleksi klon C. Pengembangan klon tersebut dilakukan dengan perbanyakan sambung plagiotrop. Entresnya berasal dari desa Airlang, Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong. Memiliki habitus tergolong agak kecil dan ramping. Memiliki percabangan plagiotrop cukup aktif, mendatar ke arah permukaan. Ruas antar dompolan buah agak lebar. Memiliki warna daun tua berwarna hijau sedang, daun muda berwarna hijau muda kecoklatan. Di dataran tinggi, daun berwarna hijau tua, tebal dan kaku. Bentuk daunnya oval memanjang, lebar daun sempit, berukuran cukup besar, sedangkan tepi daun bergelombang. Serangan penyakit karat daun cukup tinggi hingga setelah buah selesai dipanen daun pun gugur ya. Disukai oleh karat daun sahabat kebun berkah. Masa pembungaan dapat beberapa kali dalam setahun namun dengan selang waktu pendek sehingga putaran petik buah masa kreatif singkat. Waktu panen beberapa kali. Buah berukuran besar berbentuk oval memanjang. Saat masih muda berwarna hijau halus, diskusnya kecil seperti cincin kecil. Buah masak berwarna merah cerah. Dompolan buah kurang rapat, ruas agak lebar tetapi cabang sekunder dan tersier aktif. Untuk produktivitas penanaman di ketinggian lebih besar dari 700 meter di atas permukaan laut, buah masak lebih serempak ya dibanding pada ketinggian 400
sampai 500 meter di atas permukaan laut. Untuk gizi juga berukuran sedang ya, untuk setiap 100 gramnya kurang lebih ada 369. Untuk potensi produksi, untuk 1 hektarnya dengan populasi 1.600 pohon, kurang lebih 2,17 ton. Ketahanan terhadap hama dan penyakit memiliki reaksi di lapangan, menunjukkan rentan serangan penyakit karat daun dan agak rentan serangan penggerek buah kopi. Umur ekonomisnya 20-25 tahun. Memiliki adaptabilitas luas, tetapi akan lebih baik bila ditanam pada lahan dengan tipe iklim basah atau tipe iklim B untuk iklim klasifikasi Smith dan Ferguson, atau serupa dengan tipe iklim yang ada di Bengkulu. Cita rasa untuk CH Sensei ini baik ya, nilai totalnya hasil uji cita rasa 73,07. Luar biasa ini Bengkulu, sahabat kebun berkah. Dan rekomendasi teknik budidayanya, klon CH Sensei harus ditanam secara poliklonal dengan komposisi CH Sensei banding Sintaro 1 banding Sintaro 2 dan Sintaro 3 memiliki perbandingan 1:1:1:1 atau dilakukan secara proporsional. Itulah sahabat kebun berkah, kita cukupkan dulu ya terkait dengan varietas Robusta sampai dengan CH Sensei. Nanti insya Allah akan disambung lagi untuk varietas Robusta yang lainnya. Ini karena masih banyak ya sahabat kebun berkah. Dan jangan lupa ya sahabat kebun berkah untuk subscribe dan share serta join di channel Junediono Kebun Berkah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.